sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta isiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Alaihi wasallam. Oh. ya habibi ya Muhammad, ya adusal khafiqaini, ya Ya Mu'ayyad, Ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu Ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani, yafkahu kauli amma ba'd. Pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Yogi Aprilianto dapat kembali hadir menjumpai pemirsa yang ada di rumah. Tentunya dalam program kesayangan kita, Syiar Islam TVRI Jambi, Berkah Punya Kita. Tentunya pada hari ini edisi Kamis 4 September 2025. Dan Alhamdulillah sudah hadir bersama kita di studio TVRI Jambi Ustadz kita yang sangat luar biasa yang nantinya beliau akan memberikan tausiahnya kepada kita semua terkait dengan tema kita pada siang hari ini, yakni Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Kita akan menyapa terlebih dahulu kepada Ustadz kita yang sangat ganteng sekali pada siang hari ini, Masya Allah. Tapi gantengan saya mudah-mudahan ya. Kepada Ustadz Hasbi As-Siddiqi STHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana kabarnya siang hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Tadi dari kantor atau dari rumah ke studio? Dari rumah Ustadz ya? Gimana perjalanannya Ustadz? Alhamdulillah perjalanan mulus. Mulus? Iya. Lancar? Lancar sampai Siko selamat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran Ustadz di sini membawa berkah untuk kita semua. Amin. Dan ini bisa menjadi amal ibadah Ustadz di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya Ustadz yang ganteng yang hadir di studio TVRI Jambi, kita juga sudah kedatangan ibu-ibu majelis taklim yang pada siang hari ini kompaknya luar biasa, suaranya merdu-merdu juga gitu ya. Pakai baju warna apa ini ya?
ungu-ungu muda sepertinya sama dikombinasi dengan jilbab yang sedikit berwarna keputihan. Ini Ibu Majelis Taklim dari Langgar Babul Janah RT 02 Kelurahan Teho Kecamatan Jambi Selatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini, sehat? Alhamdulillah. Sudah izin ke suaminya? Kaget di tengah siaran pula kena telepon suami itu agak bahaya Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran Ibu di sini juga menambah khidmat dari program Syiar Islam TVRI Jambi. Dan terkait dengan tema kita Ustadz pada siang hari ini, yakni Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Kita juga sudah masuk di bulan kelahiran Rasulullah ya Ustadz ya? Betul. Rabiul Awal. Yeah. Kalau hari ini tanggal 11 dan insya Allah besok itu tanggal 12 ya Ustadz ya? Yeah. Mungkin boleh diceritakan Ustadz, kenapa Rasulullah itu disebut dengan uswatun hasanah ataupun orang yang memberi contoh kepada umat-umatnya? Yeah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Itu yang penting. Duit banyak, badan tak sehat, percuma weh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sadaqallahul azim. Amma. Yang kita hormati ketua dan anggota Majelis Taklim ya, yaitu dari Langgar Babul Jannah ya, Jambi Selatan. Kemudian presenter kita yang tidak asing lagi Bu, ganteng. Amin. Ya. Kemudian para kru TVRI yang kita hormati, Bapak Ibu pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, sehingga kita dapat hadir di acara Syiar TVRI Jambi punya kita. Kemudian mari sama-sama kita mengucapkan sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan alam, junjungan kita umat Islam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang berada di ruangan TVRI Jambi ini maupun pemirsa di rumah akan mendapatkan syafaat beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, pemirsa, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang disampaikan tadi oleh para senter kita, pembawa acara kita hari ini, kenapa Rasulullah itu dikatakan sebagai uswatun hasanah? Pertama, bahwa di dalam Al-Quran sudah sering kita baca ayatnya yang sering kita dengar, dan tadi di awal mukadimah saya bacakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya kata Allah, pada diri Rasulullah itu sudah ada contoh ya yang baik untuk diri kita, ya, cerminan bagi kita yang kita terapkan, kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah, kemudian yang kedua, bahwa salah satu misi Rasulullah itu dilahirkan, ya, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku dilahirkan atau diutus ke muka bumi ini salah satunya membaguskan, kalau bahasa Jambinya mengelokkan, akhlak manusia, parange, tingkah laku atau PL. Bahasa dusunnya PL. Enak. Parange kau PL, kau degilnya, nakalnya. Nah, dari akhlak yang mazmumah, artinya akhlak yang buruk, nah supaya manusia ini menjadi berakhlakul karimah. Ini salah satu misi Rasulullah dilahirkan adalah untuk membaguskan akhlak manusia. Nah, maka
pada diri Rasulullah itu sudah adalah akhlak yang mulia sebagai uswah contoh bagi kita umat manusia, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Luar biasa. Iya. Nah, kemudian Ya, Ustaz. apa saja karakter atau kepribadian ya akhlak yang ditanamkan oleh Rasulullah? Pertama, Rasulullah itu punya karakter kepribadian, akhlaknya sifat pertama jujur. Jujur. Siapapun kita ibu-ibu wak nyai, kalau kita jujur dengan orang, dimanapun kita bertempat tinggal, dimanapun kita berada, kalau kita jujur tak pernah nyombongi orang, insya Allah kita disayangi, disenangi oleh orang. Coba kita punya sifat, tabiat, fiil, perangai yang suka nyombongi orang. Dimanapun kita tinggal, kalau kita pandai nyombongi orang, orang benci dengan kita. Orang tak suka dengan kita. Perangai kita tak elok. Cakap supaya nyombongi orang. Ada pernah disombongi orang? Hah? Ini adalah akhlak yang tak bagus nyombong ini. Maka Rasulullah itu menangkan sifat as-siddiq. Artinya punya sifat jujur. Ya, maka kata Rasulullah SAW itu, fa inna sidqa ilal birri wa innal birri ilal jannati. Bahwa kejujuran yang kita miliki, sifat kejujuran yang kita tanamkan pada diri kita, itu dampaknya kebaikan untuk kita. Nah, kebaikan inilah yang nanti akan membawa kita ke dalam surganya Allah. Kalau kita jujur, bercakap apa adanya lah. Jangan sering nyombong ya Allah. Fa'inal kazib, kata Rasulullah. Apabila kamu suka nyombongi orang, fa'inal kazib yahdi fujuri wa inal fujuri ilal nar. Kalau kita sering nyombongi orang, dampaknya untuk kita keburukan. Orang benci dengan kita. Orang tak suka dengan kita. Kenapa? Kita sering cakap nyombong. Ya, nah, akhirnya kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Karena sifat nyombong ini termasuk dosa besar. Ya. Satu contoh. Lihat akhlak Rasulullah. Kenapa Khadijatul Kubra itu, wanita yang kaya raya pada saat itu zaman jahiliyah, perempuan terkaya 2/3 kota Mekah itu harta milik Khadijah. Ya. Dia mendengar bahwa ada seorang pemuda yang bernama Muhammad. Katanya pemuda yang sangat jujur. Sehingga orang Mekah itu, ibu-ibu wak nyai, Remisa, membeli gelar kepada Rasulullah itu pemuda Al-Amin. Arti pemuda yang sangat dipercaya. Terdengar oleh Khadijah di telinga Khadijah, di kuping Khadijah, maka diutuslah hamba sahayanya yang bernama Maisyarah memanggil Rasulullah untuk menghadap. Nah, Khadijah nak menguji, memang betul jujurnya Rasulullah ini. Maka datanglah Rasulullah menghadap Khadijah, diserahkan sebagian hartanya untuk diperdagangkan, dijual oleh Rasulullah. Ternyata terbukti Rasulullah seorang pedagang yang jujur. Dilihat dengan mata kepala oleh Maisaro, dilihat langsung oleh mata kepala Maisaro, Rasulullah itu pedagang jujur. Elok katakan elok, rusak katakan rusak, manis katakan manis, masam katakan masam. Karena Rasulullah itu salah satu menjual sandal jepit. Nah, maka dengan kejujuran itulah dagangan Rasulullah itu belum waktunya habis, sudah habis. Biasanya orang berjual mulanya 8 enggak, jam 12 baru tutup. Tidak, Nabi jam 10 itu sudah habis dagangan. Kenapa? Dia jujur. Tetapi kita lihat kenyataan. Yang kita lihat di lapangan ini kok banyak pedagang yang tidak jujur. Sering nyombongi kita yang pembeli. Saya pernah Wak Nyai, pengen makan jeruk. Lama saya tidak makan jeruk. Jadi saya suruhlah orang rumah saya untuk beli jeruk. Bu, tolong belikan jeruk. Belilah orang rumah saya di ke pasar Kangso Duo. Adalah uak-uak, tahu uak-uak?
bapak yang jual pakai ambung, tahu ambung keranjang itu kan? Di atas tuh tahunya Joko. Ditanya oleh orang rumah saya, Wak, manis Jo kok? Manis. Berapa sekilo Wak? 10.000. Dari mana Wak jeruk kok? Dari Kumpe, kata dia. Belilah rumah saya sekilo. Karena sayang dengan suami kau tadi, bawa balik. Sampai di rumah, ditaruh dalam baskom. Tahu baskom? Ya, ada tahu bahasa baskom? Mangku, enak. Masuk itu. Apa kata orang rumah saya? Ustad, nih jeruknya, makanlah. Manis, manis kata Wak tuh. Dari mana? Dari Kumpe kata dia. Ya, saya temenung dari Kumpe. Saya 3 hari yang lalu ceramah di Kumpe, Suak Kandis. Mulai dari Murah Kumpe sampai Suak Kandis, seko idak jeruk orang Kumpe babua. Nyombong dah tuh. Ini trik penjual pada nyombong. Ambil seko. Wak nyai sami, saya belah. Saya cecip. Cap, dapat jam atau saya. Bulu kodok saya naik. Ya, ditanya oleh orang rumah saya. Manis Ustad? Karena saya tidak nak nyakiti perasaan orang rumah saya. Saya bilang manis. Coba dapat laki pada marah. Darah tinggi. Manis bang. Palak bapak kau manis. Akhirnya kita babala dengan suami. Dengan bini. Siapa yang salah, yang berdosa? Tukang jual jeruk. Itu. Maka Rasulullah mengajarkan kita tanamkan sifat jujur. Satu. Yang kedua, yang diajarkan oleh Rasulullah itu tanamkan sifat amanah. Artinya bisa dipercaya. Nah, kalau kita dikasih amanah, jalankan amanah itu dengan baik. Ya. Nah, contoh akhlak yang diajarkan Nabi. Pada usia Rasulullah 35 tahun. Ya. Di kota Mekah itu ada perehapan Ka'bah. Ya. Di dalam Ka'bah itu kan ada batu Hajar Aswad. Nah, jadi ada 4 kabilah pada waktu itu untuk merehab membaguskan Ka'bah. Nah, kemudian Rasulullah ikut di dalam kegiatan gotong royong tersebut. Kerja bakti, kerja bersama. Nah, setelah selesai Ka'bah itu, nah, ketika nak mengangkat batu Hajar Aswad itu, ya, nak mengangkat ke dalam Ka'bah itu, 4 kabilah ini ribut. Batang Ka maksud itu tuh. Baklai, babala, hampir nak babunuan. Ya, jadi dapatlah keputusan musyawarah mereka tadi mufakat ngambil suatu keputusan. Ya, ini kalau dilanjutkan akan terjadi pertikaian. Maka siapa yang dulu masuk masjid subuh besok pagi, itulah yang mengambil keputusan. Kebijakan siapa yang berhak mengangkat batu Hajar Aswad ini dipindahkan ke dalam Ka'bah. Nah, maka pada saat itu ternyata Rasulullah lah orang yang pertama masuk ke masjid subuh itu. Maka kabilah itu menyerahkan keputusan, ya, kebijakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustadz, ya. Tadi sudah dijelaskan ya sifat Rasulullah. Tadi sudah 2 sempat dijelaskan. Nanti untuk penjelasan yang lain akan dijelaskan lagi. Tapi setelah jeda, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi yang masih setia menyaksikan program Syiar Islam TVRI Jambi. Berkah punya kita. Masih terkait dengan tema Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Tadi Ustadz sudah menjelaskan 4 sifat wajib Rasulullah, tapi baru 2 yang disampaikan. Silakan Ustadz, boleh dilanjutkan. Baiklah, menyambung dari cerita tadi. Karena Rasulullah pada saat itu dikasih amanah
untuk mengambil keputusan siapa yang berhak mengangkat batu Hajar Aswad ini. Nah, disinilah Rasulullah memberikan contoh suri tauladan yang baik. Ketika itu Rasulullah mengambil sorban. Kalau bahasa kita tuh sal. Nah, dibentangkan sorbannya, salnya. Kemudian Rasulullah sendiri mengangkat batu Hajar Aswad itu ke atas sorbannya. Nah, kemudian Rasulullah memerintahkan setiap kabilah itu kan ada pemimpinnya untuk memegang setiap wujud sorban tersebut, sudut ini 4. Lalu diangkatlah sama-sama sampai di pinggir Ka'bah itu ditaruh, kemudian Rasulullah sendirilah yang mengangkat menaruhnya. Alhamdulillah dengan keputusan yang bijaksana ini tidak terjadilah pertikaian di antara 4 kabilah tersebut. Inilah akhlak yang diajarkan Rasulullah ketika dikasih amanah, kepercayaan, jalankan amanah itu dengan baik. Kenapa? Kan di Quran dijelaskan wa idza hakamtum bainan nas antahkum bil adl. Apabila kita mengambil suatu keputusan, kebijakan di antara manusia kata Allah, maka ambillah keputusan itu dengan bijaksana, dengan seadil-adilnya. Ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Rasulullah itu menanamkan suri tauladan yang baik, sifat hilmi was-sabri. Nabi itu orangnya tidak mudah marah, Bu, buatnya. Paling sabar manusia. Tidak pernah marah-marah. Kalau kita tidak dikit-dikit marah. Dikit-dikit emosi. Betul kan? Nabi tidak. Kita lihat satu contoh, ya, ketika Nabi dihina, dicaci maki sampai dikata gila, ada Nabi marah? Coba ibu dikata gila, marah gak? Pasti marah. Nabi tidak. Bahkan Nabi itu dilempari tai, Bu. Pernah ibu lempar tai? Tidak pernah. Ada Nabi marah. Kalau kita jangan coba-coba. Lewat depan orang. Nabi Rasulullah itu lewat depan rumah orang Yahudi, pergi ke masjid, diludahi, Bu. Pelepek, kena muka kepala Nabi. Coba kalau kita diludahi orang, padahal tak ada kena tuh. Oi, kau tengok aku lewat, kau pala kau. Tidak. Dilempari orang dengan batu sampai tokek kening Nabi. Tumin berdarah, dilempari oleh orang Taif. Ketika Nabi mau hijrah ke kota Taif. Ditolak. Dihina segala macam. Ada Nabi marah? Tidak, Nabi sabar. Bahkan samping kesalnya malaikat Jibril itu datang menjumpai Nabi. Wahai Rasulullah, aku tak tega melihat engkau dizolimi, dilempari sampai berdarah tumitmu. Andaikan darah yang di tumitmu itu, kata malaikat Jibril, jatuh menetes ke bumi, akan kuhancurkan dari Taif. Maka Rasulullah cepat ngambil sorbannya tuh, dielapnya darah yang ngalir di tumit itu, supaya jangan sampai netes ke bumi. Apa jawaban Rasulullah? Wahai malaikat Jibril, jangan sakiti mereka. Maka pada waktu itu Nabi berdoa kepada Allah. Ya, apa doa Nabi ya terhadap orang Taif pada waktu itu? Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamu. Apa kata Rasulullah? Ya Allah ya Tuhanku, ya berilah petunjuk kepada mereka, jangan disakiti mereka karena mereka belum mengetahui, belum dapat hidayah. Begitu Nabi sabar. Coba kita datang malaikat Jibril, nyakiti kita, apa kata malaikat Jibril? Apa yang ingin aku lakukan, wahai misalnya kan Ustaz Hasbi, hancurkan dia tuh, empaskan. Itu kalau kita dah, amin. Ya, nah inilah kemuliaan akhlak Rasulullah. Sabar. Jadi ibu-ibu, kita hidup di dunia kok, tidak lepas dari ujian dan cobaan. Harus sabar. Ya, jangan pada marah. Ada masalah anak, kita hadapi, sabar. Masalah suami, rumah tangga, ekonomi, sabar. Ya tidak ada manusia yang tak punya masalah. Maka ada
sahabat datang kepada Rasulullah bertanya, Rasulullah beri kami nasihat. Kata Rasulullah, la ta'dhab, jangan mudah marah. Sampai berkali-kali, 3 kali Nabi nyebut. Apalagi wahai Rasulullah, nasihat untuk kami, la tardhab, jangan mudah marah. Karena orang yang tidak mudah marah itu walakat jannah, surga baginya. Ya, efek orang pada mudah marah itu cepat tua, Bu. Kedua, jantungan, akhirnya mati. Maka sabar saja. Ya, apabila kita datang musibah bertubi-tubi kita ditimpa musibah, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita ditimpa musibah, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, ya kita katakan bahwa ini ujian dari Allah dan nanti akan kembali kepada Allah. Maka wasta'inu bisrabi wassalah. Ya, maka jadikanlah salat dan sabar itu benteng daripada kehidupan kita. Ya, innallaha ma'asa. Sesungguhnya Allah itu bersama orang sabar. Jadi hiduplah sabar. Tidak ada hidup tidak punya masalah. Ibu punya masalah, ya, saya punya masalah, beliau pun punya masalah. Masalah kita berbeda-beda. Biar sebagaimanapun masalah yang menimpa diri kita, keluarga kita, hati boleh panas, tapi kepala kita tetap dingin, ya, menghadapi ujian. Nah, itu. Kemudian akhlak Nabi yang diajarkan, Nabi ini orangnya wal lutfi wal afwi. Nabi ini orangnya lemah lembut dan mudah maafkan orang. Ketika Nabi dizolimi, sakiti, ada Nabi dendam kesumat, tidak ada. Kita tidak. Kadang-kadang dihina, dicaci maki oleh orang, difitnah segala macam, kita sakit hati, dendam. Kau tunggulah. Wah, itu kan bahasa yang sakit hati. Tunggulah. Ada kaki Tuhan balas. Itu dendam tuh, Bu. Jangan seperti itu. Ada kan kamu gitu kan? Sakit hati, sakit kok. Tunggulah kau. Aku minta dengan Allah, kena azab lah kau. Itu kan dendam. Masa berdoa dengan Allah, minta kena azab orang itu? Dah usah, kita maafkan saja. Ya, jangan kita dendam itu. Maka kata Rasulullah, orang memberi maaf itu lebih mulia daripada orang yang meminta maaf. Ya. Maka dalam Quran dikatakan, wal afina aninas, wahai manusia, saling memaafkanlah di antara kita sama manusia. Kalau ada orang nyakiti, maaf, dosa kita balas. Ikoda, buat status. Ngato orang ini dendam buat status di WA. Samulah dosa itu. Ada tuh kan? Nah, mungkin secara lisan kita tidak bisa langsung buat status. Ya. Kau tunggu lagi, ada balasnya. Kau ya tak, mungkin bulan depan. Itu namanya dendam kesumat. Dendam itu tidak boleh. Ya, saling memaafkan. Yang sudah-sudahlah. Ya, jangan gara-gara sepele, gara-gara kecil, kita dengan kawan tidak tegur sapa, kita dengan keluarga tidak tegur sapa dan sebagainya. Itu sifat yang tidak baik. Kalau ada orang yang menyakiti kita maafkanlah. Karena orang memberi maaf itu lebih mulia daripada orang yang meminta maaf. Dan mudah-mudahan dari keempat sifat wajib bagi Rasul itu ada dalam diri kita semua. Ustaz, amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Syiar Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi yang masih setia menyaksikan program Syiar Islam TVRI Jambi, berkah punya kita. Dan langsung saja di segmen ini kami persilahkan kepada Ibu Majelis Taklim Babul Jannah yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Silahkan, siapa dulu? Ibu silahkan berdiri, boleh perkenalkan dirinya dan pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mulyati dari Majelis Taklim Langgar Babul Jannah, RT 02, Kelurahan Teho, Jambi Selatan.
Begini Ustaz, saya mau bertanya. Tadi Nabi Muhammad dapat gelar uswatun hasanah. Apakah di nabi-nabi lain mendapatkan juga? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Ibu Sri Mulyanti. Selanjutnya langsung saja pertanyaan kedua, silakan. Ibu boleh berdiri, perkenalkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzalifah. Saya salah satu anggota Ibu Majelis Taklim Langgar Babujana RT 02 Kelurahan Keho, Jamsar. Pak, sebelumnya saya tanya dulu, ini sebagaimana kita ketahui Nabi Muhammad ini adalah Rasulullah. Yang saya agak kebingungan bagaimana seperti di zaman sekarang ini kan memperkenalkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah Nabi Rasulullah kepada anak-anak. Nah, pengalaman saya anak-anak ini banyak yang kurang kenal siapa Bu Nabi, siapa Nabi Muhammad gini-gini. Nah, terus memperkenalkan mereka Nabi Muhammad dan akhlak beliau untuk supaya anak tertarik ini akhlaknya ikut seperti Nabi Muhammad tersebut. Iya. Di atas, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Ibu Muzalifah. Selanjutnya silakan yang terakhir siapa? Iya, boleh silakan berdiri Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Epi Susila dari Majelis Taklim Langgar Babujana RT 02 Kelurahan Keho, Kecamatan Jambi Selatan. Siar Islam Berkah punya kita. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas waktunya untuk izin bertanya. Di sini saya ingin bertanya masalah dalam kehidupan sehari-hari kita. Pasti ketemu Ustadz tadi kan sifatnya Nabi jujur. Nah, di sini yang susah nih Ustadz. Kadang kita jujur sama orang tua lah nih Ustadz ya. Alhamdulillah orang tua saya masih ada, keduanya ayah dan ibu saya masih ada. Cuma kalau kita jujur gitu Ustadz, nah kadang orang tua ini di hatinya misalnya untuk berbuat apa kita jujur supaya dia ini jangan sampai hatinya terluka. Jadi kita agak sedikit berbohong Ustadz. Gimana itu Ustadz ya caranya, metodenya, triknya supaya kita nggak berdosa, orang tua pun juga tidak terbebani. Nah gitu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Epi Susila. Mungkin bisa saya persingkat ya untuk pertanyaannya Ustadz. Yang pertama itu apakah gelar uswatun hasanah itu hanya untuk Nabi Muhammad ataukah nabi-nabi yang lain? Kemudian bagaimana sih cara kita memperkenalkan Nabi Muhammad itu kepada generasi muda, terkhusus akhlak-akhlaknya? Dan yang terakhir itu Ustadz, bagaimana kita bisa terus istiqomah untuk jujur terkhusus kepada kedua orang tua, tapi terkadang kejujuran kita itu membawa kesakitan untuk orang tua kita. Silakan Ustadz, boleh dijawab. Subhanallah ya. Maha suci Allah, pertanyaan yang baik, yang bagus ya. Yang pertama, apakah kata uswatun hasanah itu cuma pada Rasulullah? Tidak. Semua para nabi adalah uswah, memberikan contoh yang baik kepada umatnya semasa itu. Ya, cuman kelebihan Rasulullah ini adalah beliau memberi langsung praktik, artinya mencontoh langsung ya terhadap apa-apa yang dialami. Ya, contoh saja seperti Nabi Nuh alaihissalam. Pernah dengar cerita Nuh? Nabi itu tuh kan dunia kan mau ditenggelamkan. Ya, ada satu anaknya sendiri. Kan'an itu kan yang bangkang, tidak mau taat patuh kepada perintah Allah. Kata Nabi Nuh, tinggalkan. Biarlah tenggelam.
Ya, tapi Rasulullah tidak seperti itu. Ya, dia ajak. Ya, mengajak orang, bukan mengejek. Nabi itu merangkul, bukan memukul. Ya, ini sifat Rasulullah yang harus kita contoh sebagai suri tauladan. Jadi tidak semata mutlak uswatun hasanah itu diberikan, dijuluki kepada Rasulullah, tetapi pada nabi-nabi yang terdahulu juga diberikan sebagai uswatun hasanah. Ya, nah kemudian yang kedua, apa pertanyaan kedua tadi? Pertanyaan yang kedua, memperkenalkan bagaimana Rasulullah kepada generasi memperkenalkan karakter kepribadian Rasulullah itu kepada generasi saat ini. Ya. Memang ibu-ibu, kalaulah generasi kita yang tinggal di kampung, kalau di kampung itu Bu biasanya kan ba'da zuhur itu kalau kami kecil dulu ngaji madrasah. Ngaji madrasah. Sore. Ya. Maka jam 2 itu setelah balik dari SD kami ke madrasah sore. Masuk jam 2 balik jam 5 atau sampai setengah 5 atau jam 4. Nah di madrasah itu kami dengan tentang pelajaran-pelajaran agama. Salah satunya ada pelajaran ilmu tarikh. Ya, ilmu tarikh itu adalah kisah riwayat kehidupan Rasulullah. Dari dia lahir, kemudian siapa yang beri namanya, siapa nama ibu susu Nabi, ketika umur berapa ayah dan ibunya wafat, itu kan, itu sudah diajarkan di madrasah. Ya, ada namanya kitab ilmu tarikh Arab Melayu, atau bahasa kelas tingginya khulasoh. Ada lagi sirah Nabawi, gitu kan. Nah, itu yang diterapkan oleh di kampung-kampung, tapi di kota sangat minim. Bahkan sekolahnya full day, sehingga pelajaran agama sangat kurang. Bagaimana triknya? Kita sebagai orang tua yang memberi cerita-cerita bahwa Rasulullah itu adalah Nabi kita. Kita ceritakan, ibu boleh buka Google, buka YouTube, baca cerita. Oh Nabi itu gini nak, Nabi itu gitu. Dari kecil kita ceritakan. Kalau bahasa kami dulu waktu tidur berdongeng. Didongengi anak itu. Ya diceritakan kisah Nabi. Ya, tidak mesti Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, ada cerita. Apa cerita? Pernah tak dengar cerita Nabi Sulaiman? Wah, itu kan menarik tuh. Nabi Sulaiman itu nabi yang pintar berbahasa hewan. Ya, nabi yang bisa mentaklukkan jin dan angin. Dan nabi yang paling kaya juga, dan juga Nabi seorang raja. Kita ceritakan kisah itu. Buat cerita kisah Nabi Yusuf. Tahu tak Nabi Yusuf adalah seorang Nabi yang paling keren, paling gagah. Siapa paling gagah di dunia itu? Masih gagah Nabi Yusuf alaihi salam. Di situ kita ceritakan. Ya tak? Kita Nabi Yunus, misalnya mendengar cerita Nabi Yunus Nabi Yunus itu dulu dimakan oleh ikan paus, ikan hiu. Sampai 40 hari, 40 malam. Ya, di dalam perut ikan paus dikeluarkan oleh Allah. Karena Nabi Yunus selalu berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, gini caranya Bu. Kita mengenalkan nabi-nabi kita kepada anak cucu kita. Kita ceritakan sejarahnya. Nah ya kan, itu satu. Kita bawa cerita, apalagi anak-anak TK, anak itu enak. Apalagi anak SMA. Mereka sudah ngerti dan paham. Kemudian yang ketiga, bagaimana menyampaikan ucapan yang baik kepada orang tua kita, supaya dia tidak tersinggung atas kejujuran kita. Kita nih Bu, jangan jojo-jojo nih ya. Tengoknya ya, tengok situasi dan kondisi. Ya, ada kita boleh berdusta, berbohong, tapi dalam kemaslahatan, dalam kebaikan. Misal, mama kita ini sakit. Kalau kita jujur, benda ini pahit, misalnya dia sakit nih, makan mak dipahit. Pasti dia tidak mau. Kita marah. Enak. Kita paksa akhirnya dia sakit hati. Nah, kita paksa makan mak ni obat ni enak mak. Ya, walaupun obat ni pahit, padahal pahit kita bilang manis. Kita berbohong supaya dia bisa cepat sehat. Minum obat. Minumlah. Itu pujuk. Kau nyomongi mak pahit. Marah dia kan, ngoceh-ngoceh dia kan. Nah,
tapi tujuannya untuk kebaikan. Ya. Nah, kemudian memang memberi kata jujur ini agak berat. Ya, kita berbohong itu ringan, Bu. Ya, ninggalkan sholat itu ringan. Berbohong itu ringan. Tapi mudaratnya sangat besar. Maka dari kecil kita ajarkan diri kita dulu, kita latih kepada anak cucu kita jangan sering berkata bohong. Ya, nah kemudian sebagai penutup, bahwa Rasulullah ini sebagai uswatun hasanah terakhir adalah mengajarkan kepada kita tawadhu, rendah hati. Ya, hidup di dunia ini jangan aku dan sombong. Semua yang kita miliki hari ini buatnya cuma titipan, tidak kekal. Yang kekal itu adalah ahsanu amal soleh kita, amal baik kita. Maka jangan pernah sombong apa yang kita miliki hari ini. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan pertanyaan dari ibu-ibu bisa terjawab oleh Ustadz kita pada siang hari ini. Dan mudah-mudahan jawabannya juga bisa mengubah diri kita lah, terkhusus juga bisa membawa kita ke dalam kebaikan. Amin. Baik pemirsa, tentunya jangan kemana-mana karena saat lagi kita juga masih akan membahas terkait dengan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Tetaplah bersama kami di Syiar Islam. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi yang masih setia menyaksikan program Syiar Islam TVRI Jambi, berkah punya kita. Terakhir Ustadz, ini ada kesimpulan yang disampaikan oleh Ustadz terkait dengan tema kita Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Silakan Ustadz. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada, ibu-ibu, Majelis Taklim Langgar Babul Jannah yang dirahmati oleh Allah. Apa yang saya sampaikan tadi, kita ambil suatu kesimpulan benang merah dari apa yang saya sampaikan. Pertama, kita hidup di dunia ini cuma sesaat, tidak kekal selama-lamanya. Maka gunakanlah hidup ini memberi contoh yang baik, suri tauladan yang baik kepada diri kita, keluarga kita, dan orang yang berada di sekitar kita. Pertama, marilah kita melatih diri kita sendiri untuk bersifat jujur kepada siapapun. Karena kejujuran ini akan membawa kebaikan untuk kita. Kemudian apabila kita dikasih amanah, kepercayaan, maka jalankan amanah itu dengan baik. Ya, kami laki-laki punya amanah, yaitu memimpin rumah tangga. Karena semuanya itu, kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap amanah yang kita pegang, yang punya beban bagi kita, semuanya itu nanti akan dipertanggungan jawab di hadapan Allah. Kemudian apabila kita disakiti, dizolimi orang, jangan pernah ibu nyai kita dendam, ya, membalas atas apa yang mereka lakukan pada kita, sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan salat dan sabar itu benteng daripada diri kita. Jangan kita dendam kesumat, apalagi nyumpai orang. Ya, maafkan. Karena orang meminta maaf itu lebih mulia daripada orang yang meminta maaf. Kemudian yang terakhir adalah tanamkan sifat tawadu, rendah hati kepada siapapun. Ya, jangan pernah angku dan sombong. Ya, harta, kekayaan, jabatan yang kita miliki hari ini cuma titipan, tidak kekal. Maka berjalan di atas muka bumi ini, wala tamshi fil ardi maraha, jangan pernah sombong. Ya, nah mungkin itu ibu-ibu yang dapat saya sampaikan, pemirsa TVRI Jambi. Semoga kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada
Ustadz Hasbi As-Siddiqi STHI yang pada siang hari ini berkenan hadir untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan itu bisa memberikan pelajaran untuk kita semua. Amin, ya dan Allah. menjadi keberkahan juga untuk kita semua. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Majelis Taklim Langgar Babul Jannah yang juga telah menyempatkan hadir. Mudah-mudahan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz kita tadi ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari jujur, amanah, tabligh, dan fatonah. Dan mudah-mudahan semua sifat yang ada di dalam diri Rasulullah itu bisa kita tanamkan. Dan mudah-mudahan bisa kita jalankan terkhusus untuk generasi muda kita saat ini. Dan saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.